informasi seputar dunia perbikangan. Ternyata kalau sudah tahu tips dan triknya, bikin bikang itu super gampang banget loh guys. Dan di video aku kali ini aku mau spill resep bikang aku ke kalian semua. Langsung kita ke resepnya yuk. Langkah pertama di sini aku mau didihkan dulu untuk santannya. Untuk tingkat kekentalan santannya ini sedang saja ya guys. Jadi aku pakainya itu nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Nah sambil nungguin santannya mendidih ini harus terus diaduk-aduk agar santannya nanti tidak pecah. Karena untuk ngurusin santannya sudah selesai, lanjut di sini aku mau spill untuk resepnya ke kalian. Sebenarnya kalau untuk resep bikang sendiri itu banyak banget ya guys. Ada resep bikang yang pakai full terigu. Ada juga yang dimix dengan tepung beras dan perbandingannya itu 2:1. Dan kalau di resep aku kali ini itu aku pakai tepung beras dan juga tepung terigu. Di sini tuh aku pakai perbandingan 1:1, tapi masih aku tambahin tepung tapioka juga. Nggak tahu kenapa ya, setelah beberapa kali trial bikin bikang, aku juga sudah nyobain beberapa resep, tapi akhirnya pilihan aku jatuh pada resep ini guys. Pokoknya menurut aku resep ini tuh pas banget dan hasilnya juga cantik-cantik banget. Oke, kita lanjut ke video ya guys. Karena untuk bikin adonan bikangnya sudah selesai, lanjut di sini aku mau panaskan dulu cetakannya. Jangan salfok ya guys, kenapa cetakan bikang aku sudah menghitam kayak gitu. Sebenarnya itu cetakannya nggak kotor, karena memang kalau bikin bikang itu kan harus cetakannya bener-bener panas. Jadi alhasil cetakanku jadi menghitam kayak gitu. Oke, di sini aku lagi di tahap untuk membagi adonan. Jadi untuk adonan bikangnya aku bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian aku kasih warna hijau pandan. Di sini aku pakai campuran warna hijau tua dan juga sedikit coklat tua. Lanjut untuk adonan kedua aku kasih warna kuning muda dan satu bagian lagi aku biarkan warna putih. Dan disinilah tahap yang paling mendebarkan guys. Untuk di tahap menuang adonan ke dalam cetakan ini, harus dipastikan kalau cetakannya itu benar-benar sudah panas. Dan untuk cara manasin cetakannya itu menggunakan api sedang cenderung besar. Setelah cetakan sudah mengeluarkan asap tipis-tipis aja, lanjut aku olesin cetakan menggunakan air garam. Dan sebelum adonannya dituang ke dalam cetakan, pindahkan apinya ke api yang paling kecil banget. Tujuannya nanti kalau pas adonan sudah masuk, dia tidak langsung gosong. Untuk cara nuang adonannya kalian bisa simak di video aku ya guys. Jadi di layer pertama aku kasih warna hijau dan biarkan sampai pinggirannya itu berubah warna. Baru boleh ditimpal untuk adonan putih secara perlahan dan aja. Yang terakhir timpal lagi dengan adonan warna kuning. Setelah semua adonannya sudah masuk, lanjut ini ditunggu dulu sampai dia itu membentuk serat-seratnya. Nah di sini bisa kalian lihat kan guys, kalau misalkan seratnya itu muncul dari bagian tengah, berarti fix kue bikang kalian bakalan jadi dengan sempurna. Tapi kalau misalkan seratnya itu muncul dari bagian pinggir, itu nanti untuk bikangnya itu bakalan bantet guys. Setelah semua serat bikangnya sudah terbentuk dengan sempurna dan sudah mulai mengering, lanjut di sini aku mau tutup cetakannya sebentar aja. Ini nanti tujuannya biar bikangnya itu nanti bisa matang dengan sempurna. Setelah dirasa kue bikangnya sudah matang, lanjut aku mau angkat cetakannya dan aku mau celupkan ke dalam air kayak gini guys. Ini nanti tujuannya agar dasar bikangnya itu tetap lembut. Setelah kue bikangnya sudah dikeluarkan dari cetakan, inilah part yang paling menyenangkan banget menurut aku guys. Yaps, karena merekahkan bikang yang sudah jadi dan super cantik kayak gini, ini tuh bikin nagih banget tau gak sih. Jadi intinya kalau berbikinan sesuatu itu dan hasilnya sempurna banget, pasti bawaannya itu happy banget. Dan rasa-rasanya kalau misalkan dapat orderan bikang yang super banyak, pasti bakalan aku terima dengan senang hati, karena memang hasilnya itu bisa secantik ini guys. Pokoknya kalian semua wajib deh cobain resep aku, dijamin deh bakalan berhasil. Tapi kembali lagi, karena memang kalau berbikinan bikang itu kuncinya ada pada cetakannya dan juga perapiannya. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bakalan bisa. Yuk semangat ngebaking untuk cari cuan.